udah keenakan gaji, eh, tugas akhirnya suka jadi tersendat. Jangan ya, karena udah keenakan dapat gaji. Oke, silakan. Nanti seperti biasa saya jam berapa saya ganti ke HP ya, karena saya masih di rumah nih sekarang. Terus nanti mau ke kampus. Ini mana sih kelompokan yang mau maju nih? Tumbenan lama. Iya, Ibu, izin share screen ya. Iya, iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang dalam presentasi kita hari ini tentang membandingkan sistem pendidikan Indonesia dengan negara lain, yaitu yang akan disampaikan oleh Pak Kobudu. Saya akan menjadi moderator dan kami juga memiliki 5 kota yang akan membacakan sebagian materi dari presentasi hari ini. Mari kita kenalkan mereka satu persatu. Pertama ada Dustin Tito, lalu ada Fatima Andika Putri, lalu ada Grace Pasha M. Tambunan, dan saya sendiri. Next one. Lalu sistem pendidikan negara Jerman, Jepang, dan China dan Australia, lalu perbedaan sistem pendidikan Indonesia di negara India, Jepang, China, dan Suaranya pelan ya. Aku udah gede banget loh nih. Sekarang udah kedengeran belum ya? Oh ya, ya sudah, sekarang sudah lebih baik. Ya. Yang pertama di sini kita akan bahas tentang sistem pendidikan di Indonesia. Nah, sistem pendidikan di Indonesia ini masih menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Nah, yang pertama ada terdiri dari pendidikan formal dan non-formal dan informal. Di Indonesia, akses pendidikan masih menjadi isu yang perlu diperhatikan. Terdapat perbedaan akses pendidikan antara daerah dan perkotaan, dan daerah pedesaan, serta antara pulau-pulau di Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada kesempatan belajar yang diberikan kepada seluruh anak-anak di Indonesia. Lalu yang kedua adalah kurikulum nasional yang berfokus pada pengetahuan akademik dan ujian nasional sebagai evaluasi.
Kurikulum yang masih terpusat pada pengetahuan akademik menjadi isu yang perlu diperhatikan. Kurikulum nasional di Indonesia masih cenderung mengedepankan pengetahuan akademik, terutama dalam ujian nasional, sebagai tolak ukur keberhasilan siswa. Hal ini dapat mengurangi pengembangan keterampilan non-akademik seperti kreativitas, keterampilan interpersonal, dan kepemimpinan pada siswa. Lalu di sini ada tantangan dalam kesenjangan akses kualitas dan infrastruktur pendidikan. Nah, kualitas pendidikan juga menjadi perhatian penting. Standar pendidikan terutama di daerah terpencil masih perlu ditingkatkan untuk memastikan kualitas pembelajaran yang optimal. Kurangnya infrastruktur pendidikan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Kurangnya infrastruktur pendidikan yang memadai, sumber daya manusia yang berkualitas, dan peralatan pembelajaran yang memadai juga menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Lalu yang terakhir di sini ada upaya untuk reformasi pendidikan dan meningkatkan mutu guru dan fasilitas. Di sini peran guru masih dominan dalam proses pembelajaran di Indonesia. Meskipun ada upaya untuk memperbaiki kualifikasi dalam kompetensi guru, masih terdapat akses terhadap pelatihan dan pengembangan profesional serta perbedaan kualitas guru antara daerah, perkotaan, dan pedesaan menjadi hal yang harus diperhatikan. Kurang lebih seperti itu gambaran umum tentang sistem pendidikan di Indonesia. Meskipun menghadapi tantangan, pemerintah dan pemangku kepentingan terus berupaya meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia untuk mencapai standar pendidikan yang lebih baik bagi semua anak-anak Indonesia. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pendidikan yang ada di beberapa negara lain seperti Finland, Jepang, Cina, dan Australia. Next. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sistem pendidikan di negara Finland. Sistem pendidikan di negara Finland dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Fokus utama dari sistem pendidikan di Finlandia adalah pada kesetaraan dan inklusi. Setiap anak dianggap memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau keberbakatan. Tidak ada ujian nasional atau peringkat sekolah yang mengurangi tekanan kompetisi antara siswa dan sekolah. Lalu di kurikulumnya, Finlandia fokus pada pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, dan pemecahan masalah. Kurikulum di Finlandia didasarkan pada pendekatan holistik dan praktis. Kurikulum beton pada pemahaman mendalam, penerapan pengetahuan dalam konteks nyata, serta pengembangan keterampilan kritis, kreatif, dan sosial emosional. Kurikulum yang fleksibel memungkinkan guru untuk mengadaptasi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Lalu di Finlandia itu tidak ada ujian nasional, namun evaluasi berbasis formatif. Evaluasi di Finlandia difokuskan pada penilaian formatif dan bukan pada ujian akhir. Guru melakukan penilaian berbasis portofolio dan observasi secara holistik terhadap perkembangan siswa. Hal ini mengurangi tekanan terhadap siswa dan mempromosikan pembelajaran yang berbasis pemahaman. Lalu di Finlandia, guru dihargai sebagai profesional dan memiliki otonomi dalam mengajar. Sistem pendidikan Finlandia juga memiliki peran guru yang sangat dihargai di sistem pendidikan ini. Guru dianggap sebagai profesional yang terlatih dengan baik dan diberikan otonomi dalam merencanakan dan mengelola pembelajaran. Guru di Finlandia harus memiliki gelar master dalam pendidikan dan mereka diberikan kebebasan untuk mengatur metode dan strategi pembelajaran yang sesuai untuk siswa mereka. Juga di Finlandia, sistem pendidikannya menekankan pentingnya waktu istirahat dan waktu luang bagi siswa. Siswa diberikan waktu istirahat yang cukup dan kegiatan fisik serta seni juga dianggap penting dalam pengembangan siswa secara menyeluruh. Kurang lebih seperti itu gambaran singkat tentang sistem pendidikan di Finlandia. Melalui pendekatan inklusif, holistik, dan berbasis penilaian formatif, sistem pendidikan Finlandia telah berhasil memberikan pendidikan berkualitas tinggi bagi siswa mereka. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fatimah. Baik, terima kasih Madia. Saya akan melanjutkan tentang sistem pendidikan di Jepang. Nah, sistem pendidikan di Jepang ini dikenal dengan pendekatan yang sangat disiplin.
fokus pada pencapaian akademik yang tinggi dan penguasaan nilai-nilai budaya. Kurikulum yang diterapkan di negara Jepang ini ketat dan ujian nasional itu sangat penting. Dan terakhir, banyak sekolah yang menerapkan sistem ujian masuk yang kompetitif. Selanjutnya di negara Cina. Nah, sistem pendidikan negara Cina ini fokus pada prestasi dan akademiknya. Kurikulum yang diterapkan ini berorientasi pada ilmu pengetahuan, matematika, dan bahasa. Ujian nasional di Cina dikenal sebagai Gaokao, dan itu sangat penting untuk menentukan akses ke perguruan tinggi. Lalu, di Cina ini ada tekanan besar pada siswa untuk meraih hasil akademik yang tinggi. Selanjutnya, sistem pendidikan di Australia. Sistem pendidikan di Australia ini berfokus pada pengembangan kreativitas, keterampilan interpersonal, dan kemandirian. Pendidikan di Australia ini terdiri dari 2 jenjang, yaitu School Education dan Tertiary Education. School Education ini terdiri dari 3 tingkatan, yaitu sekolah dasar, sekolah menengah, dan menengah atas. Sedangkan Tertiary Education ini adalah sekolah lanjutan. Jadi dia ada sekolah vokasi dan universitas. Yang ketiga, kurikulum Australia berfokus pada pemahamannya, aplikasi, dan penerapan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu Australia ini memiliki struktur standar yang membedakan pendidikannya dengan negara lain untuk kualifikasi sistem pendidikannya, yaitu Australian Qualifications Framework atau juga dikenal sebagai IQF. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Grace. Topik selanjutnya yaitu perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara Finland, Jepang, Cina, dan Australia. Yang pertama, perbedaan sistem pendidikan Indonesia dengan negara Finland. Finlandia fokus pada pengembangan keterampilan kritis dan kreativitas, sementara Indonesia cenderung fokus pada pengetahuan akademik. Finlandia tidak memiliki ujian nasional, sedangkan Indonesia memiliki ujian nasional sebagai evaluasi. Guru di Finlandia dihargai sebagai profesional dan memiliki otonomi dalam mengajar, sementara di Indonesia masih perlu pengembangan mutu guru. Yang kedua, perbedaan sistem pendidikan Indonesia dengan Jepang. Jepang memiliki pendekatan yang sangat disiplin dalam sistem pendidikannya, sedangkan di Indonesia cenderung masih menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan dan kualitas. Kurikulum nasional Jepang yang ketat dan ujian nasional yang penting berbeda dengan sistem ujian nasional ada di Indonesia. Kemudian siswa di Jepang menghadapi tekanan kompetitif dengan sistem ujian masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Sedangkan yang di Indonesia masih terdapat pengembangan dalam hal sistem ujian masuk ke perguruan tinggi. Kemudian perbedaan sistem pendidikan di Indonesia dengan yang di Cina. Cina fokus pada pencapaian akademik tinggi dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan matematika. Sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan akses dan kualitas pendidikan. Yang kemudian ujian nasional atau Gaokao yang di Cina sangat penting untuk menentukan akses ke perguruan tinggi, sedangkan di Indonesia memiliki ujian nasional sebagai evaluasi. Kemudian ada tekanan besar pada siswa di Cina untuk meraih hasil akademik yang tinggi, sedangkan yang di Indonesia terdapat upaya untuk menghadapi masalah psikologis dan tekanan yang mungkin terjadi pada siswa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dustin. Terima kasih, Grace. Dan itu perbedaan di pendidikan Indonesia dengan Australia. Ada beberapa perbedaan.
Yang pertama itu, Australia fokus pada perkembangan kreativitas dan keterampilan interpersonal. Sedangkan Indonesia cenderung masih lebih fokus pada pengetahuan akademik. Yang kedua itu, kurikulum di Australia lebih menekankan pada pemahaman dan penerapan pengetahuan. Sedangkan di Indonesia masih perlu pengembangan dalam hal tersebut. Yang terakhir itu ada Australia tidak mengenal sistem akselerasi, sedangkan di Indonesia menerapkan sistem akselerasi. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu, sistem pendidikan di Indonesia memiliki tantangan dalam hal kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, kurikulum yang masih terpusat pada pengetahuan akademik, serta peran guru yang dominan dalam proses pembelajaran. Dalam membandingkan dengan Finlandia, Jepang, Cina, dan Australia, terdapat perbedaan dalam fokus kurikulum, peran guru, dan evaluasi dalam pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk menggali dan mempelajari praktik terbaik dari negara lain untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan global dalam dunia pendidikan. Baik. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah mempresentasikan topik hari ini. Sekarang kita telah melihat perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara-negara lain, seperti Finlandia, Jepang, Cina, dan Australia. Kita dapat mengambil inspirasi dari berbagai pendekatan yang diterapkan di negara-negara ini untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Dari kesimpulan tadi, itulah juga akhir presentasi dari kita. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan atau diskusi lebih lanjut mengenai materi tersebut? Kami siap menjawab pertanyaan atau menggali lebih dalam mengenai topik tersebut. Terima kasih. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa raise hand ya teman-teman. Oke, Bintang. Ya, oke. Silakan Bintang. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 7 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tentang perbedaan sistem pendidikan Indonesia, tentang perbandingan sistem pendidikan di Indonesia dengan negara-negara lain berupa Jepang, Australia, Cina, dan Finlandia. Ya, nah di sini saya ingin bertanya, bagaimana bentuk tugas-tugas akhir pada pendidikan di perguruan tinggi bagi negara Jepang, Finlandia, Australia dan Cina. Apakah bentuknya sama seperti di Indonesia, seperti skripsi, tesis maupun disertasi, atau ada kebijakan lain pada negara-negara tersebut yang dapat mempermudah mahasiswanya bisa cepat menyelesaikan tugas akhirnya dibandingkan skripsi, tesis maupun disertasi. Terima kasih. Baik, Bintang. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ya, silakan yang ingin bertanya lagi. Saya sambil ini dulu deh, sambil mempersiapkan jawaban untuk Bintang, boleh di ini ya. Ngomong saya masih di rumah nih. Jadi enak begininya. PPT-nya di-share dari awal deh. Balik lagi ke awal. Ya ini judul utamanya kan perbandingan ya sistem pendidikan. Saya terus terang sistem pendidikan di Indonesia. Terus sistem membandingkan ya sistem dengan negara lain. Topiknya ini kan.
Terus terang saya secara spesifik saya belum harus baca lagi ya, karena kan mungkin udah banyak yang berbeda gitu. Coba lihat lagi next deh. Jadi pada dasarnya hampir mirip lah, formal non formal. Ya, misalnya gini, di kurikulum nasional fokuskan ya, misalnya di luar negeri itu ada yang namanya university, ada namanya college. Nah, coba deh apa bedanya tuh? Itu pertanyaan saya. Apa bedanya university dan apa namanya college? Kemudian, oke next ya. Ya, sebenarnya pada dasarnya kalau secara kurikulum tuh apa ya? Eh, Sebenarnya sih kontennya tuh sebenarnya sama lah. Misalnya nomor 2 nih ya di Finlandia. Pendidikan sebagai salah satu terbaik, fokus pada pengembangan keterampilan kritis, kreativitas, dan pembacaan masalah. Tidak ada ujian nasional, namun evaluasi berbasis guru menghargai. Ya, pertama memang di sana gurunya itu memang sudah sangat profesional. Terus kemudian nomor 2 itu kan sama, di Indonesia juga sama kayak gini, seperti ini gitu. Ya, jadi hanya mungkin membawakannya, menyampaikannya, atau kemudian kemampuan gurunya. Atau jadi letak salahnya tuh di mana sebenarnya? Ya, mungkin satu hal yang perlu kita perhatikan adalah teman-teman tahu kan ya, kita seperti segitiga. eh, di SD itu lebih banyak muatan ke karakter, pembentukan karakter terus banyak. Jadi ilmunya tuh sedikit, belum terlalu banyak. Jadi lebih ke karakter. Mungkin sampai kelas 6 SD, kelas 5, kelas 6 mulai agak naik-naik gitu. Nah, nanti makin lama makin atas sampai ke perguruan tinggi, itu pembentukan karakternya sudah mulai berkurang. Tapi lebih banyak ke konten knowledge-nya. Itu. Jadi ini satu hal yang membedakan, suatu perubahan juga, termasuk di dalam kurikulumnya. Dulu muatan muatan materi di SD itu sangat banyak, sekarang udah nggak bisa. Sehingga sekarang sampai kelas 6 itu dia konsepnya tematik. Jadi belajar kewarganegaraan, tidak kewarganegaraan kita atau dulu namanya PMP ya, pendidikan moral. Moral apa sih PMP ya, lupa saya. Nah itu. Kalau sekarang sudah tidak seperti itu, tapi dia sifatnya lebih tematik. Jadi satu kali ada tema, di dalam tema itu ada bahasa Indonesianya, ada matematika, ada KWN ya, kewarganegaraan seperti itu. Itu ya nggak baru banget sih, udah 10 tahun terakhir lah ya, dikembangkan dengan cara itu. Jadi dia kalau ada segitiga, bawah itu penuh dengan karakter-karakter, sampai di atas karakter makin sedikit, tapi ilmunya tambah banyak seperti itu. Menurut kalian apa masalahnya? Menurut kalian apa masalahnya? Kalau saya mikir kadang-kadang gini ya, misalnya kita lihat Jakarta ya, Jakarta itu kan udah overload populasi ya, ya lumayan banyak lah populasinya. Nanti misalnya nih Anda kan orang matematika, berapa luas wilayah Jakarta, berapa jumlah penduduknya, terus berapa jumlah penduduk Jakarta pada pagi dan siang hari. Itu salah satu hal juga yang uh, mereka nggak punya ruang hijau terbuka. Anak-anak itu anak itu space-nya tuh sangat sempit ya. Misalnya maaf ya, kalau orang-orang yang pendatang kaum urban, mereka rumahnya kan kecil-kecil, anak-anak tuh space-nya sempit. Nah itu salah satu hal loh. Berbeda kemudian ketika anak-anak itu dibiarkan di tempat yang terbuka, dia bisa mengeksplorasikan dirinya. Kan di sekolah sudah Bu, di sekolah nggak cukup. Waktu SD itu kan sekolahnya hanya sedikit. Dia pulang ke rumah dengan keluarganya, dengan bapak ibunya, dengan lingkungannya, tetangganya dan sebagainya. Oh ya, kenapa saya beri contoh yang paling SD, basic, golden age? Karena itu letak sikap, moral, mental itu dilatihnya tuh sejak dini. Makanya di awal itu karakter.
karena dia mendasari. Nah, bagaimana mau karakternya dibentuk ketika keluarga-keluarga, terutama tadi kaum urban ya, terus kita lihat lagi pendidikan orang tuanya, mereka udah nggak terlalu peduli dengan hal tersebut, gitu. Termasuk agama di dalamnya. Di luar negeri itu tempatnya space-nya luas, banyak ruang hijau terbuka, anak bisa mengeksplorasikan dirinya. Nah, mungkin juga pendidikan selain di sekolah tadi di keluarga, anak-anak diberi ruang nggak sih untuk itu? Bagaimana orang tua melatih karakter anak-anak? Nah, that's the point. That is the point. Ya, bahkan saya lihat banyak keluarga mungkin kalau uh, uang bukan jaminan ya, tapi artinya buat saya lebih pada orang tuanya orang tua yang terdidik gitu. Jadi kalau orang tua yang tidak terdidik, terdidik dalam arti gini, terdidik itu bukan berarti sekolah tinggi, bukan juga gitu. Tapi orang tua yang paham bagaimana mendidik anak, termasuk membentuk karakter. Menurut saya lebih ke situ. Dan menurut saya kita cukup baik sih perbaikan, tapi belum terlalu berhasil. Bagaimana ngajarin anak untuk kalau agama dia sholat teratur atau kegiatan agama dengan baik, rajin, rutin. Bagaimana membentuk karakter siswa, dia mau antri, dia patuh pada lingkungannya, pada lingkungan kebersihannya, dia membentuk dirinya. Itu kan semua orang tua waktu dia masih kecil. Kalau itu gagal, dari dini tidak dibekali hal tersebut, itu akan terus terbawa, dia nggak pernah kebiasaan. Nah, termasuk nomor 2 ini. Kalau dia dari kecil nggak pernah dilatih kreativitasnya, nggak pernah dilatih kemampuan kritisnya, bagaimana kemudian dia solve the problem, ya dia nggak akan biasa seperti itu. Dan itu akan terus di bawah SD, SMP, SMA. Mungkin sampai SMA ya kayak gitu-gitu aja, mager gitu-gitu. Yang terus dia nggak mau berpikir, dia nggak mau susah-susah. Nah, menurut saya that is the point. Nah, mari kita sama-sama jadi orang tua yang paham, yang well educated. Well educated saya tadi bilang gitu ya, bukan hanya pendidikan, bukan sekolah tinggi-tinggi, enggak bukan. Tapi dia paham, dia terdidik, orang tua yang terdidik bisa mendidik anaknya. Seperti itu. Terus fungsi sekolah apa, Bu? Kan kita lagi bicara sekolah. Ya sekolah akan tetap sekolah, tapi kan tadi saya katakan sekolah itu kan berapa jam di sekolah. Dia kan pulang ke rumah. Sekolah udah katakanlah kita percaya pada sistem. Tapi jangan lupa ya, sekolah pun guru-gurunya perlu dikoreksi loh. Itu terjadi sekitar 10 tahun yang lalu lah ketika saya dan teman-teman melakukan pelatihan, memberikan pelatihan bagi guru-guru untuk dia dapat sertifikat guru. Itu pesertanya banyak dari daerah waktu itu. Karena Jakarta kan terus dia dapat dari Jawa Barat itu terus sekolah-sekolah SD di pelosok sana PGSD itu. Ya guru-guru saya waktu itu dapat jatahnya PGSD juga, nggak hanya guru SMA. Jadi karena guru PGSD itu banyak sekali, jadi saya dapat guru SD. Sekarang saya suka berpikir, aduh guru SD-nya aja kayak gini, gimana anak-anaknya ya? Nah, atau sebagai gambaran gini deh, ada mahasiswa pendidikan pernah ya di kita itu nggak lulus gitu, mata kuliah nggak lulus, terus tapi pada akhirnya dengan terus suka ngeyel, suka gitu. Terus teman saya dengan nyata gini, aduh aku nggak mau deh kalau anakku dapat guru yang lulusan yang kayak dia tadi nih kayak gitu. Gue nggak mau deh anakku ke sekolah belajar biologi ketemu sama ibu itu, teman saya spontan kayak gitu. Ya karena apa? Karena udah ngeliat kualitasnya waktu kuliah seperti itu kasus ya. Gitu. Jadi cerminan, walaupun pada dasarnya manusia kan proses, dia bisa berubah menjadi hal lebih baik. Itu untuk kaum urban. Tapi banyak juga orang-orang yang sudah mapan, ya, ekonominya baik, they know nggak sih, mereka tahu nggak sih cara mendidik anak. Nah, parenting guidance ya, bagaimana orang tua itu sangat penting. Jadi nggak bisa kita lepaskan pada sekolah, titip ke sekolah. Nah, yang terjadi sering seperti itu, apalagi dengan sekolah gratis. Itu kalau saya pro kontra ya, walaupun di luar negeri sekolah itu gratis kalau yang government school. Tapi bukan sekedar gratis seperti itu loh. Orang tua masih datang ke sekolah, terus dia
mengadakan kegiatan, sistem donasi, masih. Di Indonesia, itu, aduh nggak usah sekolah yang, ini saya PPL nih, saya PKM bawa mahasiswa ke SMA 61. Ya kan di sekitar 61 itu kan heterogen ya. Ada orang yang ekonominya tinggi, sedang, rendah. Nah, yang ekonomi rendah ini kadang-kadang suka udah nggak mau tahu. Udah pokoknya ngelepasin anak gitu aja sekolah. Nggak pernah dia ditanya. Karena apa? Karena orang tuanya tidak well educated tadi. Nggak pernah anaknya ditanya, kamu belajarnya gimana? Apa yang gini? Nggak pernah. Karena dia untuk hidupnya aja udah susah gitu. Untuk berjuang besok mau makan apa. Dia harus survive. Itu tambahan aja dari saya. Dan apa yang saya sampaikan ini realita. Kalau dulu S61 itu kan memang RSBI ya, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. RSBI ya, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Jadi dia use English. Nah, bayarannya cukup mahal. Orang tua support. Orang tua support di situ. Dan seleksinya ada seleksi. Itu beda banget, mereka ngerasakan. Nah, sekarang dengan sekolah semua gratis, terutama orang tua yang memang tidak peduli. Oke, dari saya itu aja deh, coba. Coba kita next lagi deh. Jadi sama sebenarnya. Terus kedua mungkin menurut saya ini jumlah populasi. Ya, tadi balik-balik lagi ke ruang hijau terbuka ya. Satu manusia, satu individu. Coba cek deh, saya takut lupa. Dia perlu berapa space, berapa ruang gitu. Bayangkan kalau rumah 21 meter persegi isinya ada 5 orang. Nah, itu udah nggak sehat. Saya sedang bicara orang-orang kaum urban ya. Mungkin nanti yang menengah kasusnya beda lagi, yang tinggi juga kasusnya tidak beda lagi. Dan itu banyak di Jakarta. Jakarta kan isinya kaum urban. Nah, daerah-daerah lain, kota-kota besar juga mungkin seperti itu. Nah, oleh karena itu kemudian berkembang yang namanya sekolah alam, sekolah tadabur alam, apa gitu ya, sekolah alam lah pokoknya. Di mana anak-anak dilepas di situ, dia berkreasi, dia menemukan, dia bermain dengan alam. Jadi sebenarnya matematik MIPA itu menyenangkannya di situ. Dia justru belajar dengan alamnya dulu, ketimbang dia belajar sosial yang lebih tinggi gitu ya. Kalau sosial kan udah pasti ya dia dengan temennya, tapi dia belajar hukum, belajar sejarah kan belum. Justru dia belajar dengan alam. Di rumah dia ketemu semut, dia ketemu pohon, terus dia belanja, berhitung. Anak-anak lebih kenal uang duluan loh daripada yang lain. Dia ngerti uang ini dan tahu ini uang untuk bisa belanja. Uang 50.000 dia bisa beli apa, dia udah ngerti loh. Itu eh, terbuka banget tuh matematik di situ. Berhitung ya. Oke, next yuk. Nah, ini nanti tambahannya tidak ada ujian nasional. Saya minggu lalu sudah sampaikan ujian nasional, terus saya tetap mesti perlu. Nah, terus yang tadi di Jepang ini tadi. Nah, ini harusnya mungkin untuk next ya. Tambahannya anak-anak harus lihat video nih. Misalnya di Jepang, saya sih lihat di TikTok ya. Jangan lihat TikTok habis berseliweran gitu. Disiplin sangat ini fokus pada pencapaian akademik, nilai budaya, kurikulum nasional sangat ketat. Nah, sekolah nilai-nilai ini. Nah, ketika sekolah sudah sampaikan nilai-nilai ini, dia di rumah harus, guru orang tua harus tahu. Gitu. Di Jepang itu yang unik ya, ketika dia berumah tangga, ini lucu juga, bukan lucu sih, justru ini mendekati Islam gitu ya. Ketika dia berumah tangga, istrinya tuh harus siap akan meninggalkan pekerjaannya loh. Untuk apa? To raise the children, untuk membesarkan anak-anaknya. Dan ibu itu di Jepang keterlibatannya sangat besar sekali. Nah, yang saya tadi di TikTok itu sistem sekolah, jadi sekolah terus anak-anaknya dekat rumah dah. Terus dia buat seperti jalan gitu, jalan menuju sekolah. Jadi di jalannya itu dibuat seperti ditandai marker gitu ya. Terus dia harus bisa ke sekolah sendiri. Nah, aku nggak tahu videonya di mana. Tapi tetap orang tua guru-guru akan pagi-pagi dia akan tersebar. Terus dia liatin aja dari jauh. Itu Jepang.
Jadi ngelatih anak berangkat sekolah sendiri. Mungkin agak ironis juga ketika kemudian saya suka lihat artis ya. Saya sama teman-teman tetap aja ngosipin artis lah, bukan gosipin. Habis seliweran kan di Instagram. Nikita Willy misalnya, dengan pengetahuannya dia sudah separate, orang tua sama anak tidurnya udah terpisah. Bahkan dia belum 1 tahun ya, baru mau menyusui 1 tahun dia anaknya udah dipisah loh. Yang menurut saya kadang-kadang saya suka, aduh, menurut saya sama anak kedua saya aja sampai SMP aja masih tidur bareng sama saya. Mungkin itu keliru ya, tapi that is our culture gitu. Jadi tidurnya dipisah. Itu sebenarnya ada maksud terselubung. Itu didikan supaya dia disiplin, dia belajar berani, belajar dan lain-lain lah. Hal-hal itu yang kemudian antara budaya dan psikologi pendidikan itu mungkin harus di-match-kan juga. Tapi saya termasuk yang, aduh, janganlah masa dipisah gitu ya, kan kasihan ya. Enak masih bisa. Memang dia merasakan kalau dia udah SMP, SD, no. Kalau udah SMA, perguruan tinggi itu anaknya udah nggak bisa lagi dirangkul-rangkul lagi, udah, apalagi anak-anak saya udah pada kerja semua, udah susah lagi buat kumpul keluarga aja udah punya agenda masing-masing. Ya itu tambahan dari saya deh. Dan ini nilai budaya Jepang luar biasa. Tapi mungkin contohnya belum bisa disampaikan di sini ya. Ada video-video bagus loh sebenarnya. Jepang itu kan budayanya tuh wah ini banget gitu. Nah sebenarnya Indonesia juga sama. Kita punya nilai-nilai budaya yang luar biasa. Tapi kemudian orang Indonesia tuh nggak tahan banting, jeleknya gitu. Ada budaya ini masuk, di Kagumi, ada budaya ini masuk di Kagumi. Bagaimana sih kalau apa Blackpink ya, sampai heboh gitu ya. Ya gitu sih ya, di Amerika juga sama sih. Dia datang ke Amerika, orang Amerika juga mengidolakan apalah. Ya gitu, tapi tetap, jadi kita nggak seperti tidak punya jati diri. Gitu. Oke, next ya. Banyak sekolah yang menerapkan sistem ujian. Nah, Cina saya tidak kurang begitu tahu deh. Tapi it's almost the same saya kira. Sistem pendidikan fokus pada prestasi. Oke, saya kurang begitu paham spesifik untuk Cina. Tapi gini. Satu lagi mungkin. Overall, secara seluruh semuanya, pemerintah sangat memberikan perhatian pada pendidikan. Nanti bisa cek berapa sih anggaran belanja negara untuk pendidikan, berapa triliun. Sebenarnya udah besar loh. Tapi kalau teman-teman baca juga, itu kebocoran APBN itu terbesar juga di Kemendikbudristek. Coba baca deh. Malah Kemenak juga besar bocornya. Coba dicek aja. Ya, 2 instansi tadi termasuk dalam 5 besar misalnya yang terjadi kebocoran pendanaan. Nah, jadi pemerintah di luar itu menaruh anggaran yang cukup besar di situ. Nah, kenapa kemudian keunggulannya itu tidak muncul di Indonesia? Sementara Cina sudah merobos, Cina udah leading juga ya, selain negara-negara besar. Ya karena dia dana risetnya besar. Nah, sekarang kalau Indonesia kita bicara perguruan tinggi, riset berkembang di mana anak-anak bikin skripsi banyak segitu banyak. Nah, menurut saya memang belum terarah ya. Sama saja sih misalnya dengan saya penelitian, saya pun belum terlalu terarah. Terus apa kalau saya pendidikan kan. Nanti kalau yang teman-teman non-dik ketika riset-riset di lab, apakah hasil riset tadi bisa bisa dijual ke industri, terus kemudian bisa diterapkan, kemudian bisa dikembangkan secara besar-besaran oleh industri. Nah, that is the point. Bagaimana seorang Tesla ya bisa berkembang seperti itu bukan tidak mungkin, itu hasil riset universitasnya gitu. Dia merangkul universitas ya, terutama untuk bidang engineering misalnya, atau misalnya untuk vaksin-vaksin, untuk pengobatan. Dia produksi obat ini dia menggandeng institusi gitu. Udah pasti itu. Ya, jadi sudah nyambung gitu antara perguruan tinggi hasil risetnya dan industri. Nah, itu yang belum bisa. Kalau misalnya industri ini gadget gitu ya atau IT sama,
dia akan tanya sama orang-orang di perguruan tinggi, dia akan bayar besar-besaran, dia akan digaji besar oleh perusahaan-perusahaan tadi karena dia tahu ilmunya dia tuh luar biasa. Nah, industri tetap kan dapat untung besar kan. Dia tahu, makanya dia berani bayar mahal tuh lulusan-lulusan IT misalnya. Oke, kamu saya tarik. Gitu. Anak saya tuh kerja di Amazon, wah gajinya gila-gilaan deh. Udah besar banget, tapi emang kan di luar negeri juga besar ya biaya hidupnya. Oke, next ya. Cina, terus apa lagi? Australia saya tidak begitu terlalu paham, tapi it's almost the same sebenarnya. Mungkin nanti kita bisa bedakannya apa sih yang spesifik gitu. Kita fokus pada pengembangan aktivitas ya. Emang kita nomor satu nggak kita kerjakan nomor satu. Dari dua jenjang, nah bedanya mungkin tadi dua jenjang. Jadi kan misal kalau di luar negeri, nah dulu di Indonesia kelas 1 sampai kelas 6, SMP disebutnya kelas 1, kelas 2, kelas 1 SMP, 2 SMP, 3 SMP, 1 SMA, 2 SMA, 3 SMA. Itu zaman saya seperti itu. Cuman udah ganti semua menjadi kelas 1 sampai kelas 12. Seperti itu. Ya, karena di luar negeri juga seperti itu. Oh ya, jangan lupa juga di Amerika itu SD-nya 5 tahun, tapi SMP-nya junior high school itu 4 tahun. Nanti SMA-nya baru 3 tahun lagi. Jadi 5, 4, 3. Saya nggak ngerti kenapa. Kalau kita kan 6, 3, 3 ya. Oke, next ya. Loh, kok mundur lagi? Oh, ini coba aja next ya. Oh ya, perbedaan. Fokus pada pengertian, tidak. Oh, ini dirangkum. Coba next apa lagi? Ini sih sama aja sama tadi layaran depan. Maaf Ibu, yang sebelumnya tadi itu jelaskan apa rinci tentang sistem pendidikan di masing-masing negara dulu. Kalau sekarang baru dikasih tahu perbedaannya sama yang di Indonesia. Oh, dengan Indonesia. Oh ya, saya dengan Indonesia dengan Jepang. Oh ya ya ya. Oh, coba mundur yang satu tadi. Indonesia dengan Finland. Nggak juga, Indonesia juga sama. Dia harus belajar berpikir kritis, berpikir kreatif. Nah, tadi yang saya bilang aplikasinya di lapangan tuh belum belum maksimal. Guru-gurunya belum bisa membawakan sehingga nanti siswanya akan tumbuh kreativitasnya. Nah, tadi saya katakan nggak mungkin dia SMP tiba-tiba disuruh berpikir kritis. SMP suruh kreatif kalau dari kecil nggak pernah dilatih seperti itu. Jadi PGSD itu sangat penting. Guru-guru SD itu tugasnya berat banget karena menanamkan karakter-karakter. Karena anak-anak itu nggak bisa masih kecil dikasih ilmu, tapi anak dari kecil itu udah dilatih untuk tadi 4C tadi misalnya kritis, kreativitas, collaboration, communication, gimana dia ngomong, dilatih bicara. Jadi kalau ada guru SMA yang masuk kelas anaknya diam semua, sebenarnya nggak salah juga sih dia nyalainnya di SD. Atau saya ngajar, saya lihat anak-anak ya bertanya supaya diam semua gitu. Saya sebenarnya nggak terlalu menyalahkan mana salahnya, itu di SD karena di SD nggak pernah, bukan semata-mata salah kalian sendiri gitu loh. Tapi ini makanya ini kita tuh harus memutus. Nah itu yang belum ketemu menurut saya. Harusnya generasi yang sekarang ini kuliah itu udah dari SD-nya itu sudah yang eh, karakternya sudah dilatih dari kecil. Tapi sehingga nanti harapannya di kuliah sekarang yang angkatan ini dia akan lebih tinggi ya karakternya. Tapi saya juga belum terlalu ketemu sih. Nah kemarin saya pikir karena COVID nih, anak-anak karena COVID jadi pada agak-agak lemot, udah nggak ngerti ini, terus sosialisasi juga pada kurang itu karena COVID. Gitu ya. Jadi jangan khawatir, Indonesia juga sama. Tidak ambil ujian nasional, guru profesional juga sama. Indonesia masih parah deh soal sistem penggajian dan lain-lain. Tapi sebenarnya gaji guru di Jakarta itu lebih besar loh daripada gaji dosen. Tapi yang PNS ya, bukan honorer. Oke, next ya. Oke, kalau Jepang apa? Iya, disiplin kita juga mau ngajar disiplin. Nah, karena guru itu pegang peranan penting loh.
Kalau gurunya nggak menanamkan nilai-nilai disiplin, jangan harap anaknya juga akan disiplin nantinya. Jadi itu yang nih. Karena ini kan pendidikan matematika ya, someday you are going to be a teacher gitu. Nah, tanamkan disiplin tadi. Ya, saya yakin lah, optimis lah, generasi lulusan UNJ akan sangat baik gitu. Oke, next yuk. Sama di Indonesia Jakarta juga sama kompetitif ya. Cina fokus pada pencapaian akademik tinggi dan sementara Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan akses. Nah, iya memang. Ya, segala misalnya di SMA alat-alatnya misalnya udah lengkap lah, kita masih standar. Belum lagi bicara sekolah yang 3T tadi, boro-boro deh. Karena Indonesia negara yang besar, tapi kalau dibanding Cina, Cina jauh lebih besar. Dan sistem pemerintahan Cina itu sedikit-sedikit agak-agak diktator sedikit. Iya, kalau enggak dia dia akan repot ngurusin 1 miliar populasinya. Ya, dia apa kelahirannya kan dibatasi di sana. Malah penduduknya sangat banyak. Jadi bukan nggak mau. Jadi anak-anak kan suka mahasiswa suka pendapat kenapa kelahiran harus dibatasi itu kan berkah ini. Ya bukan kenapa-napa. Dia udah 1 miliar tuh 1,2 malah sekarang. Dia kalau nggak dibatasi itu udah gimana cara ngurusnya. Tapi Cina itu dengan penduduk yang segitu banyak dia bisa menghasilkan SDM yang sangat baik gitu. Walaupun memang dia ongkos buruh di sana juga murah katanya. Ya, jadi orang belajarnya ke Cina malah sekarang. Jadi sekarang pandangan dunia memang arahnya udah agak ke timur, bukan lagi ke barat lagi. Bukan kiblatnya bukan ke Amerika lagi gitu. Ya memang tapi mau dari segi agama gitu ya memang kan beda ya. Oke, next yuk. Nomor 1, saya nggak setuju. Indonesia juga sama sebenarnya. Iya, sebenarnya kita juga sama kok. Oke, sehingga kalau orang-orang yang the have ya di Jakarta misalnya orang yang punya boleh next yang punya uang banyak dia nggak mau masukin ke negeri karena sekolahnya terbatas, fasilitas terbatas, anaknya nggak ada ajaran bahasa Inggris misalnya. Oke, next ya. Oke, kesimpulan? Oke, ada hal-hal baik yang perlu kita ambil, tapi ada hal-hal juga yang memang tidak perlu kita ambil. Misalnya gaya pergaulan di Amerika gitu kan, itu kan nggak bisa kita adopsi seperti itu, ya. Jadi kita harus membawakan jati diri kita, misalnya sebagai orang Muslim itu apa, sebagai orang Katolik di Indonesia itu seperti apa, ya. Kan kalau sana kan agak bebas, bukan agak sana kan lebih bebas lah. Nah itu yang tidak bisa jangan kita ambil. Oke, next. Habis ya, oke. Dari saya itu aja dulu. Kita boleh, dari saya mungkin masukannya itu, ya perbedaan. Jadi kan, tapi gini juga banyak loh anak, bukan banyak sih. Saya ini apa? Follow, tapi lupa saya guru apa. Dia ngajarnya di Finlandia. Jadi dia cerita kalau di sana ngajar seperti ini gitu. Coba kamu lihat deh di Instagram deh, ada nggak yang seperti itu? Tapi saya nggak terlalu mengikuti ya. Jadi ya dia gurunya guru Indonesia, dia muslimah ya. Jadi dia menyebut ke anak-anaknya dia menyebut alhamdulillah gitu, anak-anak what is alhamdulillah mem gitu. Sudah cerita gitu. Oh, bersyukur gitu ya. Segala puji bagi Allah gitu kan terus diajarin. Oh, dia pada iya iya iya. Tapi mereka yang nggak suka ketika kita sebut ketika guru tadi mengatakan insya Allah gitu. What is insya Allah mem gitu. Ketika disampaikan dia nggak bisa. Anak-anak nah, itu nggak jelas katanya. Nah, this is really jelas gitu. Jangan terus
Tapi dia udah kebiasaan, oke, kalau ada invitation mau datang atau tidak, yes or no menurut dia gitu. Jangan udah kalau alhamdulillah nggak jelas menurut menurut anak-anaknya ini gitu. Terus jadi anak-anak juga belajar budaya dan agama, kebetulan dia karena muslimah ya, jadi kenapa pakai pakai hijab dan seterusnya. Di guru tadi yang ngajar di Finlandia. Terus membandingkan di Finlandia tuh seperti ini, di Indonesia seperti, oh di Finlandia seperti ini gitu. Oke, saya kira itu cukup dari saya ya. Mungkin banyak juga sih guru-guru Indonesia yang ngajar di Jepang juga ada ya. Tapi memang ngajarnya kalau nanti ada PKM nih, praktek keterampilan mengajar. Beberapa teman kalian ada yang ke Arab Saudi. Biologi ada 2 kemarin yang ke Arab Saudi. Tapi mereka mengajarnya di sekolah Indonesia yang ada di Arab Saudi, sekolah Indonesia yang ada di Filipina. Jadi yang diajar adalah mahasiswa siswa Indonesia. Nah, jadi agak kurang ini ya. Kenapa harus jauh-jauh gitu? Padahal kita ingin melatih budaya, melatih bahasa itu lebih baik dengan penduduk, dengan siswa setempat mestinya. Jadi ya memang harus ada tambahan biaya ya dari teman-teman juga sendiri. Yang terakhir di Singapura. Singapura itu ada mahasiswa kimia dan mahasiswa biologi pendidikan. Lupa saya, kimianya 2, kayak pendidikan biologinya 2 deh. Itu memang dia memang applied gitu, ya. Jadi kalau kalian, tapi masih sekolah Indonesia di Singapura, ya kita udah mulai ke sana juga. Ya itu yang ke Arab itu katanya sampai udah umroh hampir 30 kali katanya orang dia di kota Mekahnya. Ini di Mekah apa diri? Kayaknya di situ deh. Medina apa lupa lah saya. Wah kamu puas banget loh kamu bisa umroh berkali-kali. Iya Bu, terus mau ngapain lagi Bu? Memanfaatkan. Oke, dari saya itu aja dulu. Silakan dijawab pertanyaannya Bintang ya. Saya sambil ganti ini ya, ganti device ya. Baik Ibu, untuk Ibu Diana terima kasih atas tambahan mengenai materi. Selanjutnya dari kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Bintang yang akan dijawab oleh Dustin. Oke, baik. Saya izin jawab pertanyaan dari Bintang. Buat pertanyaan, ada nggak sih perbedaan tentang tugas akhir di perguruan tinggi di antara negara Indonesia dan negara yang kita bahas? Oke, kurang lebih sih sama. Buat yang pertama di Australia. Kalau di Australia itu tugas akhir bagi pendidikan tinggi biasa dikenal sebagai tesis atau disertasi. Tergantung pada tingkat pendidikan tingginya, biasanya tesis atau disertasi ini merupakan bagian integral dari program gelar pascasarjana atau master atau doktor, dan melibatkan penelitian independen yang mendalam dalam bidang studi yang dipilih. Proses penyelesaian tesis atau disertasi di Australia cenderung fleksibel dengan mahasiswa yang diberikan otonomi dalam menentukan topik penelitian dan memilih metode penelitian yang sesuai. Oke, buat yang di Jepang. Di Jepang ini, tugas akhir bagi pendidikan tinggi sering disebut sebagai risetsu atau gakui dalam bahasa Jepangnya, yang mengacu pada penelitian ilmiah yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menjalani studi pascasarjana. Mahasiswa pascasarjana di Jepang umumnya diharapkan untuk melakukan penelitian original dan menghasilkan tesis yang berfokus pada kontribusi pengetahuan baru dalam bidang studi mereka. Selanjutnya itu Cina. Di Cina ini, tugas akhir bagi pendidikan tinggi biasa dikenal sebagai Lunwen atau Suesu Lunwen dalam bahasa Mandarinnya, yang mengacu pada makalah ilmiah yang harus disusun oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program gelar sarjana atau pasca sarjana Lunwen. Ini melibatkan penelitian independen dalam bidang studi yang dipilih, dan mahasiswa diharapkan untuk menghasilkan kontribusi original dalam penelitian mereka. Yang terakhir itu di Finlandia. Di Finlandia ini tugas akhir bagi pendidikan tinggi biasanya beragam, tergantung pada program studi dan tingkat pendidikan tingginya. Misalnya dalam program gelar sarjana di Finlandia, tugas akhir bisa berupa progredu atau tesis yang melibatkan penelitian independen dalam bidang studi yang dipilih. Sementara itu, dalam program gelar pasca sarjana, tugas akhir bisa berupa lisensiatin Tukkielma atau yang merupakan tesis yang harus menghasilkan kontribusi orisinil dalam penelitian berfokus pada kontribusi pengetahuan baru dalam bidang studi mereka.
Oke, jadi kesimpulannya itu sama-sama, kurang lebih sama, tapi dan tujuannya juga tetap sama, yaitu menguji kemampuan mahasiswa dalam melakukan penelitian independen dan menghasilkan kontribusi orisinil dalam bidang studi mereka. Jadi itu jawaban untuk nomor 1. Sekian. Oke, untuk Bintang, apakah jawabannya sudah jelas? Sudah jelas, tapi kalau menurut Ibu Diana bagaimana ya? Kadang ada orang yang berkuliah di luar negeri, tapi dia kayak seperti nggak mengenal mengenal makalah penelitian seperti skripsi, Iya, iya. tesis. Di Nah, luar, oh, iya, di luar negeri ada, tapi kalau S1 dia by research atau by course gitu. Jadi dia ngikutin by research, dia harus penelitian, tapi kalau by course dia ikut kuliah aja. Jadi project-projectnya dari kuliah. Ada 2 pilihan. Tapi saya untuk levelnya saya kurang tahu deh Bintang. Apakah untuk bachelor ya, untuk S1 itu eh, seperti itu pilihannya dari mulai bachelor atau sudah di master baru ada pilihannya. Dan itu sangat variatif. Ini temannya anak saya dia mau dapat LPDP ke Australia lupa saya di Sydney mungkin ya lupa. Tapi dia cepat loh kuliahnya cuma 13 bulan. 15 atau 13 pokoknya nggak sampai 2 tahun. Terus lalu nanti kalau mengajar jangan bilang terus ya itu salah tuh. Lalu gitu. Saya juga sering salah kan. Lalu beberapa SKS di S1-nya itu bisa dikonversi. Ya. Dia jadi lulusan ITB, SBM, Sekolah Bisnis dan Manajemen, daftar LPDP, dan ada pilihannya, by course atau by course itu kuliah atau by research dia harus riset. Gitu. Itu untuk yang magister, master degree. Tapi kalau bachelor saya agak lupa. Nanti saya tanyakan ya. Nanti sebenarnya itu apalagi itu tinggal di search aja deh. Karena setiap universitas punya peraturan yang beda-beda. Sambil dicari deh apa what is the difference between university and college. Saya pernah diterangin tapi saya lupa lagi. Kalau nggak salah university itu syaratnya lebih berat. Dia ada IELTS-nya harus sekian, sekian gitu. Kalau college itu lebih singkat waktunya. Dan yang college itu rasanya yang tidak pakai riset. Ya, tidak pakai riset dia. Nanti saya di sini googling juga karena itu pengetahuan juga untuk kita. Mudah-mudahan saya mau adakan seminar buat alumni sih, it is about studi lanjut ya. Nanti kita undang yang pernah dapat LPDP seperti itu, baik yang satu di bidang pendidikan, satu lagi yang di non-dik. Tapi ini belum jalan, insya Allah lah habis lebaran ya kita buat seperti itu. Tapi saya sebenarnya sasarannya untuk yang alumni sih. Nah, berangkat, iya ya. Oke. Cukup dulu ya. Dari saya cukup, atau kita cukupkan saja udah 9.13. Kita tutup di sini, jadi saya nggak usah nyambung pakai HP gitu. Seperti itu Bintang. Jadi kalau if you want to get more information, so just googling gitu. Karena akan sangat beda. Gitu ya Bintang. baik Halo. Ibu. Baik Bu. Tapi yang pasti di luar negeri harus publication udah pasti. Di luar negeri harus publikasi. Ya, dia harus yang bereputasi. Risetnya tadi atau proyeknya tadi harus dipublikasikan. Dan biasanya kalau natural science memang engineering itu agak makan waktu yang lebih lama. Tapi to tell you the truth, di UNJ itu juga harus kita pikirkan, MIPA khususnya, bagaimana mahasiswa itu lulus tepat waktu. Ya, karena sudah sejak lama, sejak saya masih di Prodi itu, jadi saya di Prodi tahun 2012 ya. 2002, saya 2 periode 2012 sampai 2019. Di era itu saya dapat informasi banyak di ITB, di UI itu kuliahnya tepat waktu. Kedokteran aja, anak saya, teman saya kan anaknya juga kedokteran. Dia sekarang udah spesialis. Di saat saya tanya, enggak di sana rata-rata mau kuliahnya 4 tahun, 4 tahun esket ya, sarjana kedokteran. Saya bandingin sama kedokteran loh, yang sekolah notabene yang katanya susah gitu. 4 tahun. Dia 2 tahun kemudian dia koas, baru dapat dokter. Ya,
Jadi itu harus sehingga bisa cepat studi lanjut atau terus kemudian cepat bekerja. Jadi jangan berlama-lama di S1. Kalian berdaftarnya 4 tahun, malah ada 3,5 juga. Ya, average ya lumayan sih, bisa 60% bisa tepat waktu. Tapi ada juga yang lama banget deh. Matematik termasuk yang agak lama. Ya, sehingga waktu itu kita semua dapat bisa buka 2 kelas, matematik hanya bisa 1 kelas karena masih banyak yang belum lulus. Sekarang sudah diperbaiki, sekarang udah bisa buka 2 kelas. Pendidikan matematik udah 2 kelas kan sekarang, Iya, Ibu. Udah, Ibu. ya kan? Oke. Ya, jadi seperti itu. Publikasi sekolahnya itu S2 itu kalau yang social science itu cuma 15 bulan. Sama di Jakarta juga sama, ngambil magister itu 15 bulan. Ya, cuman saya belum tahu kalau di Jakarta apakah mau ada model tesis atau bisa melalui kuliah. Saya belum dapat informasinya. Karena memang diberikan otonomi di tiap universitas bagaimana sistem penyelenggaraannya. Dari saya cukup dulu mungkin ya dari pertanyaannya. Kalau masih ada pertanyaan minggu depan aja ya. Cukup ya, Bintang dan teman-teman semua. Tapi tetap semangat, mudah-mudahan ini menginspire kalian untuk studi lanjut ke luar negeri. Ya, jangan di Indonesia, ke luar negeri karena dia akan membuka jendela dunia banyak dan tetap membawa jati diri sendiri. Identity, your own identity itu harus tetap dipegang teguh. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu, atas Ya, ilmunya. sama-sama. Ya. Semangat ya. Terima kasih. Saya izin live ya.